Terima kasih sekali. Ini pertama kali saya kembali ke UGM untuk berbagi cerita sejak saya lulus sebetulnya. Jadi matur sembah nuwun kepada Kagama yang kebetulan kemarin nyambung lagi ketika kami punya program kirim APD ke puskesmas di 3T, kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar. Karena semua transportasi tutup, kita kesulitan mengirim, akhirnya dibantu oleh Kagama dan dibantu oleh Auri. Jadi nyambung kembali dengan Mas Komo. Selain itu, satu hal yang kita lakukan adalah berbagi benih. Nah, ceritanya bagaimana ini? Kenapa kita bisa berbagi benih? Jadi, kita semua ini berbagi benih menginisiasi dari kelompok 5 lembaga yang semuanya bergerak di bidang pelestarian benih dan pelestarian biodiversity dan eksplorasi budaya untuk mengembangkan perekonomian yang sustainable. Jadi ada Sekar Kawung, ada Pesantren Atorik, ada Sekolah Pagesangan, Gita Pertiwi, dan Empu. 3 diantaranya bergerak di bidang pangan dan pertanian, yang 2 juga bergerak di bidang wastra. Jadi suku-suku di Indonesia ini banyak sekali yang menciptakan kain-kain yang indah luar biasa dari serat dan pewarna-pewarna alam yang hidup di lingkungannya. Nah, ketika COVID melanda, kami belajar dari banyak sekali ahli-ahli lingkungan bahwa COVID sebetulnya hanya merupakan simptom dari kerusakan bumi, dari perubahan iklim dan juga erosi genetika yang sangat parah. Itu membuat ekosistem di mana binatang liar yang menjadi inang bagi virus-virus ini pindah ke manusia. Nah, mereka mengatakan bahwa jika kita tidak menanggulangi persoalan perubahan iklim dan mencegah runtuhnya biodiversity, maka pada akhirnya kita hanya akan bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini secara sementara saja, karena akan terus-menerus datang pandemi-pandemi lain. Itu yang kemudian membuat kita berpikir bagaimana kita bisa memadukan satu respon terhadap COVID, tetapi itu sekaligus membantu kita untuk merajutkan kembali sustainability bumi melalui pelestarian biodiversity, yang tentu kemudian juga bisa lebih membantu untuk memitigasi perubahan iklim. Kami berusaha mengisi gap karena kita lihat bahwa hampir semua perspektif yang dipakai untuk menganalisis persoalan keamanan pangan itu adalah perekonomian konvensional yang notabene merupakan salah satu penyebab utama dari runtuhnya ekosistem kita sekarang ini. Nah, kita lihat di sini adalah analisanya World Food Program, dan mereka melihat 3 hal, yaitu yang melihat 5, tapi 3 hal yang menjadi sangat penting dan memprihatinkan untuk Indonesia, yaitu bahwa ketika COVID melanda, beberapa negara yang banyak memproduksi dan mengekspor pangan membuat keputusan untuk embargo ekspor dulu. Kemudian persoalan disrupsi supply chain. Ini juga membuat pangan sulit menjangkau pasar, menjangkau orang miskin, diperparah dengan turunnya daya beli. Nah, ketika melihat Indonesia, kita lihat betapa tergantungnya negeri kita kepada pangan. Untuk gandum, bahkan untuk bawang putih ternyata di 2.900 kita 100% bergantung kepada Cina. Kedelai 94%. Jadi sangat mengkhawatirkan. Nah, melihat ini kami kemudian meneliti seperti apa paket-paket bantuan utama yang diberikan untuk kaum miskin. Di situ kecenderungannya adalah selalu berisi makanan-makanan olahan,
beras, minyak, dan sangat sedikit makanan-makanan segar. Cantelan merupakan satu anomali di situ. Padahal untuk menjaga ketahanan tubuh, kita sangat butuh asupan mikronutrien. Nah, itu penting untuk ketahanan tubuh, ketahanan mental, maupun ketahanan emosional manusia. Jadi, ketangguhan sangat ditentukan oleh asupan gizinya. Kebetulan karena kita lama sekali bergaul dengan masyarakat-masyarakat adat di seluruh Nusantara, kami menemukan bahwa ternyata mereka itu menyimpan keanekaragaman pangan yang luar biasa. Dan ini sebetulnya merupakan potensi yang bisa kita pakai untuk mengisi kekosongan, kekurangan gizi saat ini. Nah, jadi di saat-saat Indonesia menghadapi krisis-krisis besar seperti di tahun 98, kemudian 2008, dan sekarang 2020 dengan adanya COVID, yang bukan hanya persoalan ekonomi tapi juga persoalan kesehatan yang melanda, kami melihat bahwa kantong-kantong komunitas yang masih mengolah lahannya mengikuti tradisi agroekologi yang sustainable dan sangat majemuk, mempunyai ketahanan pangan yang luar biasa. Ketika semua tempat lockdown, banyak desa-desa adat melockdown diri, menghentikan orang masuk ke tempat mereka sama sekali, tapi karena kita semua sekarang sudah punya internet, kita bisa melihat tayangan-tayangan yang luar biasa tentang gemah ripah loh jinawinya kehidupan di kampung-kampung mereka selama lockdown ini. Sangat mandiri, memenuhi semua kebutuhan. Kita belajar bahwa budaya-budaya lokal di banyak tempat di Indonesia itu sembari dibentuk oleh biodiversity, oleh bentang alam, oleh spesies, oleh keragaman spesies yang ada di bentang alam itu, mereka juga pada gilirannya ikut membentuknya. Mereka memenuhi pangan, sandang, papan, kesenian, bahkan menghasilkan komoditas ekspor dari sana. Nah, dan kemajemukan pangan yang tersimpan di lumbung-lumbung mereka itu luar biasa banyak. Mohon maaf. LIPI mencatat ada lebih dari 5.500 sumber daya hayati tanaman pangan dan lebih dari 33.000 tanaman obat yang terkandung di wilayah-wilayah yang dikelola oleh masyarakat-masyarakat asli dari seluruh Nusantara ini. Sementara Badan Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian itu baru mencatat kurang dari 1.000 jenis tanaman pangan. Jadi banyak sekali penelitian yang masih perlu kita lakukan. Dan kita perlu belajar banget pada masyarakat-masyarakat tradisional yang ternyata memenuhi kebutuhan pangan dengan sangat cerdas. Mungkin analisis pemerintah, analisis kita analisis akademisi terhadap status pangan masyarakat Indonesia itu agak skewed, tidak sepenuhnya benar, karena kita tidak memperhitungkan semua keragaman ini. Kita melakukan analisis hanya dengan tadi beras, garlic, dan sebagainya. Nah, kita kemudian memanfaatkan benih-benih yang ada, yang kita peroleh selama bertahun-tahun, dikembangkan oleh 3 dari anggota koalisi kita yang mengembangkan jaringan ini, yaitu Sekolah Pesantren Atorik, Sekolah Pagesangan, dan Gita Pertiwi, yang banyak bekerja di akar rumput, memfasilitasi dan melakukan sendiri proses pelestarian tanaman-tanaman pangan ini. Kita mengumpulkan benih-benih, lebih dari 50 jenis benih sayur mayur dan legum-legum. Kita fokus sekali juga kepada legum karena itu adalah sumber protein yang penting. Kemudian membagikan kepada sekitar 400 orang dan lembaga di berbagai tempat di
Indonesia. Nah, sekarang sudah berjalan beberapa waktu, banyak benih yang sudah dikembangkan, sekarang sudah mulai berbenih. Dan di situ para penerima benih sudah mulai menjadi bank-bank benih in situ yang mandiri, yang bisa berbagi kepada sekelilingnya. Nah, untuk mempersatukan dan terus saling belajar, kita membuat grup Facebook yang namanya grup Pamong Benih Warisan. Jadi semua orang yang menerima benih-benih ini kemudian menjadi pamong yang bertanggung jawab untuk juga menyebarluaskan benih itu, berbagi hasil dari pekarangan atau tanaman-tanamannya, sehingga terjadi efek efek seperti gelombang, di mana ini sekarang mempunyai roh dan nyawanya sendiri. Nah, nilai-nilai kita itu dilandasi oleh semacam eksplorasi untuk menggagas sebuah ekonomi berbagi. Jadi kita merasa mungkin waktunya kita mulai mencoba mengembangkan struktur ekonomi yang sedikit beda. Tadi di awal dikatakan bahwa konsentrasi modal kerja sebaiknya tidak ngumpul di satu pihak saja dan sebagainya. Nah, untuk benih kita tidak memperjualbelikan. Jadi semua orang yang menerima benih dari Pamong Benih Warisan harus juga berbagi. Jadi ini salah satu value-nya, berbagi benih kehidupan, karena benih adalah warisan kehidupan dari nenek moyang yang juga menjadi hak dari masa depan seperti udara dan air. Semua yang menerima harus merawat, menyayangi agar ini terus tumbuh dan berkembang. Dirinya kemudian menjadi bank benih yang mandiri. Jadi setiap penerima benih juga belajar memuliakan benih dan selalu menghargai asal-usul benih. Kemudian kita disatukan dalam grup Facebook ini untuk terus berbagi pengalaman tentang cara bercocok tanam, mengolah tanaman, dan mungkin di sini terjadi saling tukar-menukar tentang bagaimana membangun ekonomi dari hasil yang didapat dari benih-benih yang ditanam. Nah, ini pada skala sangat kecil yang kita lakukan. Tetapi dalam keseharian kita semua melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita, yaitu melakukan pemberdayaan di akar rumput. Ini ada satu artikel yang menjadi viral di New York, beberapa di media massa internasional, juga di kalangan media sosial internasional beberapa waktu lalu, diterbitkan tanggal 14 Agustus. Dan secara sangat dramatis, satu blogger ini menulis New York City is dead forever, kata dia. Nah, ini tentu dramatisasi dan mungkin lebih parah, membuat kelihatan lebih parah dari kenyataannya. Tapi dia itu menyitir bahwa 90% gedung perkantoran kosong, 60% restoran tutup, nilai real estate turun 50%, dan sedikitnya 50% dari kampus kosong. Tanpa kantor-kantor besar yang itu, bisnis berbasis budaya di New York pasti mati. Kuliner dan wisata akan ikut terseret meredup. Bisnis sudah terlanjur berlangsung lebih efektif dan efisien dengan moda remote. Jadi hampir semua orang itu berbondong-bondong keluar dari New York saat ini. Apakah akan bisa kembali atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi hal yang membuat itu adalah fakta bahwa bandwidth, COVID membuat bandwidth menjadi sangat cepat. Seluruh dunia sekarang berada di ranah bandwidth cepat. Dan itu adalah new normal yang akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi kita kelak di masa depan. Indonesia, menurut saya, tidak berada pada posisi yang sebetulnya jauh lebih baik daripada New York City.
Terutama kalau kita itu kembali mempelajari dan mulai betul-betul nguri-uri sistem-sistem pertanian agroekologi tradisional yang masih tersisa. Di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, masih banyak sistem agroekologi ini yang menyimpan harta karun pengetahuan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa yang selama ini terabaikan. Bahkan didesak terus untuk mengembangkan lahan-lahan monokultur yang sebetulnya itu membuang harta karun yang diwariskan oleh Tuhan dan diwariskan oleh nenek moyang kita melalui cara menjaga keutuhan alam itu. Kita lihat komposisi pasar global masa depan menurut survei yang dilakukan EY Future Consumers. Indeks mereka yang baru dirilis beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa jadi untuk 2-5 tahun ke depan 20% dari konsumen 26% dari konsumen global itu mengutamakan kesehatan. 16% mengutamakan keadilan sosial, 17% mengutamakan kelestarian planet, dan 67% akan membeli dari perusahaan yang berbuat untuk menanggulangi pandemi. Ini besar sekali maknanya kalau kita kembalikan tadi kepada analisa tentang apa sebetulnya penyebab akar masalah dari pandemi ini. Itu sangat mempengaruhi sentimen dari konsumen global masa depan. Jadi kalau kita berpikir tentang sektor pariwisata atau sektor kerajinan atau sektor fashion, mungkin Indonesia akan masih akan harus terpuruk saat-saat 2-5 tahun ke depan. Karena 50% dari konsumen hanya akan belanja keperluan dasar dan 48% berharap untuk bisa tetap bekerja dari rumah. Tadi di awal juga sudah diungkapkan bahwa untuk COVID mungkin kita akan dihadapkan pada situasi tidak menentu sampai 5 tahun ke depan. Wisatawan internasional pasti akan berpikir berkali-kali lipat sebelum ke Indonesia, karena itu akan berarti mereka ketika pulang harus karantina mandiri. Dan karantina itu untuk beberapa negara sangat mahal. Untuk Australia misalnya, setiap warga yang kembali dari daerah lain yang masih ada COVID-nya harus membayar $4.000 untuk karantina ini. Nah, jadi mohon beberapa maaf, Mbak Chandra, bisa dipercepat. Iya, ini sudah yang beberapa dua lagi. Beberapa pemikiran. Jadi dengan kondisi tersebut mungkin kita perlu memikirkan regionalisasi suplai makanan sesuai budaya dan biodiversitas lokal. Kemudian melakukan pelatihan kembali bertani dengan mengkontekstualisasikan metode bertani ala agroekosistem tradisional. Pertanian agroekologi ini mempunyai kemampuan untuk memproduksi yang besar, namun produknya sangat majemuk. Jadi ini perlu dipikirkan bagaimana produk yang majemuk itu bisa diharness untuk mencapai skala ekonomi yang viable. Beberapa hal memungkinkan ini saya kira, terutama bila kita bisa mewujudkan bandwidth yang cepat di semua daerah di Indonesia, kemudian mengembangkan basis data potensi biodiversity dan budaya serta SDM-nya di setiap desa. Jadi monografi desa era revolusi industrial 4.0 ini hendaknya paling sedikit berisi itu. Kemudian akses kepada data komoditi spesifik yang dibutuhkan pasar global itu juga mesti tersedia. Satu scan cepat kemarin menunjukkan bahwa jahe, kunyit, kelor, gula palma, dan berbagai atsiri yang semuanya ada di dalam hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat itu akan naik terus dalam 5 tahun mendatang sampai tahun 2025. Nah, koperasi petani yang terkelola dan inklusif, transparan dan aman dari korupsi dan elite capture juga perlu dikembangkan. Kemudian circular economy di mana produsen, petani,
di pedalaman dan konsumen di perkotaan itu terhubung sehingga bisa juga meminimalisasikan limbah. Kemudian diperlukan biaya dan teknologi tepat guna yang state of the art dan berskala sesuai dengan produksi di desa-desa tersebut. Logistik dan transportasi darat, laut, dan udara yang pro petani perlu diadakan. Kemudian administrasi pemerintah untuk enabling ekonomi semacam ini perlu dipikirkan. Kemudian yang sangat penting adalah biaya-biaya penelitian. Indonesia memiliki banyak sekali lembaga penelitian serat, gula, apapun, tetapi mereka sangat sedikit memiliki biaya-biaya penelitian, apalagi saat ini. Kemudian kita perlu melakukan penelitian etnobotani agroekologi Nusantara yang komprehensif. Tadi orang Indonesia atau orang Jawa itu berkata kepada obah mamah, tapi mungkin itu perlu ditambah menjadi nandur benih warisan mukti lan makmur. Jadi mari kita belajar dari budaya-budaya ekologi tradisional Nusantara karena di dalamnya terkandung jawaban untuk mengatasi krisis pangan, krisis ekologi, erosi genetika, dan krisis ekonomi yang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih.